Halo guys, welcome back to my channel Denny Everything. Hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama teman saya, sahabat saya dari perkuliahan selama 6 tahun, Bang Dodi Admiral Iskandar. Say hello bro. Ya guys. Hari ini guys kita membuat konten. Kontennya itu agak berbeda dan sedikit mengandung kontradiktif ya. Betul. Dan dimana itu kita ini podcast kan? Ya, podcast. Podcastnya itu berjudul perokok versus non perokok. Sedikit kontradiktif kan? Ya, saya harap kita di video ini kita dimaklumi bahwa kita ini perbedaannya gapnya besar sekali. Jadi ya semoga yang menonton ini diharapkan adanya toleransi kan? Ya. Toleransi. Menjaga bersama dalam jaga diri, dalam menyikapi orang-orang seperti kita yang berbeda. Jadi video ini saya harap kita berharap jadi pelopor untuk salah satu acuan bagaimana kita menghargai perbedaan di antara kita. Pandangan lah. Iya, pandangan. Podcast ini bakal ada pertanyaan yang saya akan tanyakan ke beliau. Kuesioner tentang rokok aktif itu seperti apa, kuesioner dari saya sebagai non perokok yang kita mau tahu sisi dari rokok aktif itu seperti apa, dan saya akan menanyakan satu pertanyaan pribadi dari unek-unek yang pernah saya dapat, pertanyaan sekaligus pernyataan yang pernah saya dapat. Oke. Sebelum kita mulai videonya ya. Sebelum kita mulai videonya, kita mau mengucapkan berbela-sungkawa kepada saudara-saudara kita di Sumatera yang terkena banjir bandang. Banyak sekali korban jiwa itu. Betul. Ini teguran dari Tuhan juga bahwa kita ini tidak boleh semena-mena menginjakan kaki di dunia ini, melihat sesama, peduli terhadap sesama, siapapun kita, apapun agama kita, ras kita, suku kita, dimanapun kita berada, kita harus menghargai sesama manusia. Kemanusiaan harus di atas segalanya guys. Kita harus menolong orang-orang yang susah. Jadi kita turut berduka cita terhadap saudara-saudara kita yang di Sumatera terkena banjir bandang dan bencana longsor juga ya. Iya, betul. Ya, oke. Semoga yang terkena dampaknya diringankan bebannya, yang meninggal diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Baik guys, let's go to the video. Sebelum ke pembahasan Proto, saya ini sempat riset bahwa itu tuh Indonesia masuk 5 besar dengan tingkat perokok terbanyak di dunia. Masuk 5 besar. Jadi kalau kamu menurut ini bagaimana? Indonesia ini masuk kategori 5 besar dunia. Apakah banyak orang bilang itu kalau merokok itu kayak bahan ya, bahwa orang merokok itu bisa membantu pemasukan negara gitu. Jadi ada timbal baliknya juga, ada juga timbal balik negatif dan positif kembali ke kesehatan. Kalau menurut bagaimana? Jadi ini yang sebenarnya jadi kontroversi ya teman-teman, karena dari segi tingkat yang kita sudah Mas Denny riset ini kan memang Indonesia masuk ke 5 top kondisi perokok aktif lah gitu. Karena yang kita ketahui bahwa yang pertama dari segi regulasi ke pemerintahan kita itu lebih menganut kepada kondisi untuk barang-barang impor ataupun ekspor. Nah, rokok ini sebenarnya adalah bahan untuk dari terkait masalah yang ada di Indonesia sekarang ini, karena memang perokok
adalah salah satu berperan aktif dalam penyumbang cukai dari segi pemerintahan. Dan juga untuk dari segi aktif merokok itu karena banyak kondisi-kondisi yang ada lah. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri kalau memang Indonesia itu masuk ke salah satu tingkatan perokok aktif yang ada di dunia. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Kalau ini sebagai perspektif merokok, saya siapkan beberapa kuesioner. Jadi kuesioner pertama itu dari perspektif untuk kuesioner orang perokok aktif, apakah merokok berawal dari kecanduan atau terbawa oleh arus pergaulan dulu, atau faktor lingkungan yang membuat orang tidak merokok menjadi perokok aktif? Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk dari segi kecanduan itu banyak faktor lah. Yang pertama mungkin dari segi rokok itu sendiri. Kan kita tahu bahwa rokok itu kan sebenarnya mengandung namanya nikotin. Nikotin ini sebenarnya adalah satu kandungan zat kimia yang membuat orang itu merasa untuk selalu ingin melakukan hal tersebut. Untuk kecanduan, itu faktor dari segi ilmiahnya. Nah, untuk faktor dari segi lingkungan ya ada juga, karena dari segi kondisi ataupun di mana kita berada itu juga mempengaruhi terkait bagaimana habit kita. Nah, itu habit kita yang berjalan ini mungkin karena kita sering berada di lingkungan orang merokok, makanya biasanya lebih ke arah contoh ke kita merokok juga. Sedangkan kalau memang kita orangnya yang dekat sama orang-orang yang tidak merokok, pasti kemungkinan besar itu resiko untuk kita merokok itu tidak ada. Nah, itu juga, tapi tidak bisa disalahkan juga dari segi faktor lingkungan, karena itu tergantung dari bagaimana kita untuk menilai apakah memang kita mau memulai untuk merokok atau tidak. Mungkin seperti itu. Jadi it depends on situation ya? Ya, depends on situasi maupun juga dari segi kandungan rokok itu juga yang membuat kita juga tak bisa lepas sebenarnya. Nggak ada bedanya sama dengan kondisi-kondisi obat-obatan ataupun sudah bahan-bahan kimia yang mengandung nikotin, itu semua pasti ada rasa kecanduan lah. Oke. Jawaban yang cukup yang perspektif dan objektif dari Bang Dodi ini sebagai proaktif memberikan jawaban yang respect juga untuk kita dan bagi orang-orang yang tidak merokok. Jadi kita hargai perbedaan dari kita masing-masing, itu dari kita sendiri mau menerima perbedaan itu secara baik atau tidak. Oke. Kuesioner yang kedua, bro. Bagaimana kondisi seorang perokok aktif berkegiatan apabila mendapati kegiatan, apalagi pada saat mendapatkan jam-jam yang tidak bisa merokok. Jadi kondisinya itu mereka itu tidak bisa merokok dalam akses tertentu, misalnya itu jam kerja atau tidak punya rokok, bahkan tidak punya uang untuk beli rokok. Bagaimana cara mengatasi itu kalau sebagai perokok aktif? Jadi sebenarnya teman-teman yang ini ya kita bahas juga adalah dari segi kondisi ya untuk perokok aktif. Udah mau makan? Boleh, makan. Jadi dari segi perokok aktif itu sebenarnya itulah yang saya bilang, sesuai kondisi situasional, karena bisa kita memang betul-betul dalam kondisi kerja ataupun lagi ada kesibukan, biasanya itu pikiran teralihkan dengan hal-hal yang seperti itu. Kadang juga kita merasa stres ataupun kita merasa tertekan. Nah, kadang kita lebih memikirkan untuk melakukan rokok itu. Nah, itu. Yang kedua, dari segi kondisional untuk kita sering merokok atau tidak itu tergantung bagaimana perspektif orang-orang sih sebenarnya. Jadi kadang ada orang yang berpikir bahwa merokok itu kadang butuh, itu sering untuk kita bisa melancarkan peredaran darah, untuk menenangkan agar pekerjaan lebih cepat selesai. Kadang juga ada orang yang maksudnya merokok itu bukan hal yang wajib, hanya untuk menenangkan aja di waktu-waktu yang senggang. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Boleh saya menambahkan sedikit saja? Apakah tidak? Apakah itu dari perspektif orang di luar tidak merokok?
kepada orang yang perokok. Apakah bilang kecanduan itu hanya membumbui alasan mereka untuk kayak mengurung di suatu bingkai yang mereka buat sendiri, atau misalnya saya tidak merokok, saya tidak bisa produktif, saya tidak bisa berpikir begitu. Nah, bagaimana itu menurut? Oke, jadi ini menarik ya teman-teman pertanyaan ini. Jadi sebagai orang perokok itu dan non perokok sebenarnya bukan dari segi kita mengkategorikan rokok itu sebagai kondisi menenangkan atau kondisi yang kita biasa lakukan, tapi lebih ke arah perspektifnya kita aja. Jadi sebenarnya kalau perspektif yang saya sebagai orang perokok itu pasti merasa kayak rokok itu sebagai hal yang menenangkan di saat kita mungkin lagi ada pressure, lagi ada tekanan, lagi ada stres dan lain-lain, ya, supaya bisa untuk melancarkan pemikiran kita. Sedangkan kan dari segi merokok juga kan tidak ada masalah juga. Jadi merokok tidak merokok itu sebenarnya bukan masalah hal bukan the main problem ya. Ya, bukan the main problem untuk masalah produktivitas kita untuk kegiatan saya, tapi lebih ke perspektif, lebih ke pemikiran kita aja. Hanya itu aja. Jadi yang menjadi kekurangan dari segi orang perokok dan tidak adalah dari kecanduannya. Karena bukan berarti non perokok tidak ada kecanduan. Karena kita juga pasti ada kecanduan, mungkin dari segi makanan, mungkin dari segi aktivitas atau dan lain-lain, itu kan banyak. Makanya kita biasanya lebih untuk mengontrol diri sebenarnya. Mungkin seperti itu. Oke, jawabannya kembali lagi jawabannya objektif guys. Dari pandangan orang yang perokok. Oke, sekarang question yang ketiga. Mungkin saya baca karena agak panjang. Kita sudah banyak menyaksikan istilah perokok aktif itu menggunakan akses mereka untuk merokok di mana saja, bahkan ada di tempat umum sekalipun. Nah, pertanyaannya, apakah perlu ada dan adanya aturan yang kuat dalam merokok? Jadi misalnya orang yang tumpang tindih itu ya janganlah merokok di tempat umum. Jadi orang itu ada timbul pertikaian begitu. Apakah aturan dan adab merokok itu harus ada menurut? Oke, jadi sebenarnya guys, kalau dari saya punya perspektif sendiri itu memang kita butuh namanya adab sebenarnya. Adab itu apa? Adab itu untuk kita lebih menghargai, karena kita bukan sebagai orang yang semuanya bisa merokok, enggak. Tapi ada juga orang yang memang betul-betul punya pendirian untuk tidak merokok dan lain-lain. Jadi kita harus menghargai sebenarnya. Adab untuk kita merokok juga, mau di tempat umum atau apa, sebenarnya itu tergantung dari keyakinan kita. Apakah kita bisa menghargai orang lain atau enggak. Kadang orang yang merokok itu ada yang mungkin tidak merasa, ataupun ada yang mungkin merasa bahwa ini tidak mengganggu sebenarnya, hal yang tidak mengganggu. Tapi kita tidak tahu, pikiran orang kadang merasa dia mengganggu gitu, ya kan? Nah, kalau dari saya biasanya lebih ke arah bagaimana kami menghargai untuk pendapat orang lain, menghargai apa yang dia yakini, supaya kita juga merasa bahwa yang perokok dan non perokok itu tidak ada masalah sebenarnya. Nah, itu yang seperti itu yang kita harus sebenarnya sadari. Jadi menurutmu ini sudah kembali ke permasalahan individu kan? Ya, orang. betul. Jadi lebih ke arah individual sebenarnya. Karena kadang kita merokok juga itu kita harus lihat situasi, kondisi, apakah ini betul-betul kita bisa merokok di tempat seperti ini, apa maksudnya kita butuh tempat lain agar tidak mengganggu orang dan lain-lain. Nah, itu makanya itu juga bro, kadang orang merokok itu juga kalau kita bilang lebih dibatasi sebenarnya. Jadi Lebih dibatasi? Iya, lebih dibatasi karena kadang ada beberapa spot-spot itu yang memang tidak ada akses merokok, yang hanya untuk orang non merokok sebenarnya. Padahal kan sebenarnya bukan niat kita juga ini sebenarnya mau kecanduan. Nah, biasanya kadang apalagi kalau di mall-mall nih atau di tempat-tempat yang maksudnya wisata dan lain-lain, biasanya kita ada tempat sendiri kayak jauh
bukan yang tepat ya, maksudnya proper lah. Itu yang bikin kita juga jadi merasa risih ada untuk mau merokok di tempat yang maksudnya betul-betul proper untuk kita lah, tidak dijauhkan sama orang lain. Nah itu yang biasa fasilitas-fasilitas yang ada di tempat umum biasanya mungkin butuh lah namanya perkembangan lah, biar maksudnya yang proper juga kan bisa lebih nyaman, lebih anu juga. Yang non proper juga pasti lebih nyaman juga, karena kan kita punya spot-spot sendiri, ya kan? Nah seperti itu. Dan saya menambahkan sedikit di bumbu di Boyolali 3 ini guys, untuk Bang Dodi ini, apakah pemerintah perlu bertindak dalam hal ini untuk menambah suasembada daya tempat untuk orang-orang perokok ini agar mereka bisa merokok secara luasa, untuk menjaga jarak dari orang yang non perokok. Jadi orang yang non perokok itu kan rata-rataan bro, tidak bisa, kebanyakan ya, mayoritas itu tidak bisa hirup asapnya gitu. Ada orang kena asma, ada orang yang sesak nafas, paru-parunya bermasalah. Menurutmu ini pemerintah ini harus termasuk masalah juga ini dalam menjalankan tugasnya untuk membuat suasana daya untuk tempat perokok juga, atau bagaimana? Jadi itu yang juga yang maksudnya mungkin kita harapkan ya untuk Indonesia, di mana kita melihat insight saja dari mungkin negara lain gitu. Kita lihat seperti Jepang, kemudian Singapura gitu kan. Di negara-negara mereka itu memang memiliki spot-spot tersendiri untuk khusus orang perokok, kan? Mereka bukan berarti dibilang kita semua akses umum bisa merokok, enggak. Tapi mereka ada memang spot-spot tersendirinya. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas kesehatan untuk orang. Bahkan di tempat umum di Jepang itu banyak loh ruangan untuk khusus orang yang merokok, orang yang untuk nyusui atau bagaimana. Jadi mereka ditempatkan, tertata dengan rapi di tempat-tempat umum masing-masing gitu. Tempatnya ada. Kayak kalau lihat Indonesia ini masih kurang suasana dayanya. Ya betul. Jadi memang masih banyak butuh perbaikan lah untuk Indonesia, dan kita harap juga untuk kondisi masalah perokok di Indonesia kan memang banyak gitu. Sebenarnya memang ada regulasi bahwa kita sebenarnya diharuskan untuk tidak merokok sebenarnya. Cuman yang kita pikir adalah persepsi orang-orang ataupun bagaimana kondisi mereka yang maksudnya susah untuk menghilangkan namanya kecanduan dan lain-lain. Ya, setidaknya mereka diberikan akses tempat tersendiri gitu. Karena kita lihat aja bahkan di akses umum di jalan pun banyak orang yang merokok di jalan. Kenapa? Karena mungkin mereka itu tidak diberikan akses sama sekali. Nah itu yang sebenarnya penting untuk Indonesia, agar bisa memberikan fasilitas lah, untuk memberikan kebijakan tata ruang agar bisa menempatkan di mana posisi-posisi spot untuk khusus orang-orang perokok dan kita. Mungkin seperti itu. Bukan karena apanya bro. Ini poin nomor 3 ini saya lihat sudah termasuk masalah sosial. Masa sih orang bisa berantem gara-gara rokok di tempat umum? Bahkan ada itu peristiwa di Makassar baru-baru ini mobil kelas tendang motor mereka gara-gara orang merokok di jalan. Ya sebenarnya itu juga dari sisi objektif memang salah sih, tempat umum orang lagi jalan, orang kena ampun pun ya betul dikasih tahu baik-baik ya, orangnya tidak terima ya menendang sih, seperti yang aku bilang tadi, itu kembali ke individu kan. Ya betul, jadi itu juga yang jadi permasalahan teman-teman, bukan cuma karena pemerintah tidak memberikan fasilitas, tapi kadang juga kita butuh sosialisasi ke berbagai orang perokok agar kita juga bisa lebih untuk aware kepada orang yang non-perokok gitu. Karena itu tergantung dari kesadaran diri masing-masing sebenarnya. Apakah kita bisa menempatkan diri kita ke tempat-tempat yang mungkin khusus untuk kita untuk merokok dan tidak mengganggu orang gitu kan, apalagi akses di jalan gitu kan bro. Kadang ada yang merokok sampai naik motor merokok gitu kan, karena mungkin mereka merasa santai pada saat di jalan atau apa, tapi sebenarnya hal-hal itu yang sebenarnya kita harus hindari. Kita harus perlu kesadaran sendiri. Ada kalanya mungkin kita butuh waktu tenang sehingga istirahat, ya kan? Nanti lanjut lagi perjalanan. Nah,
membuat kita harus melakukan perbaikan diri juga kepada masing-masing orang. Seperti itu. Iya sih, itu poin 3 itu termasuk masa sosial dan kayak kembali lah ke diri kalian masing-masing, bertoleransi. Bukan hanya bertoleransi beragama, antar rakyat, antar suku, antar ras, antar agama, tapi toleransi dalam berkepribadian masing-masing gitu ya. Maksudnya poin 3 itu seperti itu. Dari Bang Dodi juga, dari saya juga. Oke, kita ke question nomor 4. Mungkin ini question nomor 4 ini sedikit menyinggung ya. Ya. Tapi jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Aman. Ini berdasarkan persentase yang dari pertanyaan yang bakal sering ditanya orang kalau orang sudah merokok itu seperti apa ini pertanyaannya yang gambarannya. Mau tanyakan kok seperti ini. Kuesioner nomor 4. Apakah seorang perokok aktif itu sadar merokok itu dapat mengganggu kesehatan? Apakah mereka sadar juga akan peringatan itu? Dan apakah juga bakal bertahan dengan habit atau hasil seperti itu? Atau ini hanya bakal sementara saja? Bagaimana menurut? Oke, jadi kita balik lagi ke perspektif perokok lagi ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang non-perokok atau mungkin dari segi ilmu kedokteran, namanya rokok itu kan memang banyak resiko membahayakan kesehatan kan, betul, dibanding kita yang tak merokok. Cuman ini aja, untuk bagi yang perokok, ya ini kan menurut perspektif saya aja. Ya, silakan. Kita kan tidak tahu perspektif orang yang lain, tapi kadang kita tahu resiko masalah kesehatan, resiko kematian, resiko ada implikasi dan lain-lain. Itu pasti kita tahu sebagai salah satu orang perokok, karena memang banyak dari segi lingkungan kita itu pasti yang mengingatkan masalah rokok ini. Nah, hanya kenapa masih ada namanya pembiaran? Kenapa namanya ada pembiaran? Tentunya tetap melakukan rokok seperti itu dan lain-lain. Karena kadang ada beberapa kondisi orang-orang yang merasa mungkin lagi terpuruk, ada namanya depres, stressful dan lain-lainnya. Itu disebut apa lagi namanya sedikit pelarian. Ya, sedikit pelarian. Jadi lebih ke arah pelarian itu lebih merokok sebenarnya, karena kan memang dia dari zat nikotin itu yang bikin orang tenang. Iya, betul. Saya dukung itu dia punya jurnal dan penelitian. Ya, jadi sebenarnya apa bedanya sih sebenarnya rokok? Mau itu dia seperti yang kita tahu lah, kerja di luar negeri dan lain-lain, itu kan semua lebih ke zat adiktif dan nikotinnya. Nah, itu yang menjadi mungkin merasa bahwa hal-hal yang seperti itu ya kita biarkan aja masalah kesehatan, karena pemikiran kita di saat kita merasa bahwa pemikiran itu beban, kita merasa bahwa dari segi pekerjaan, dari segi aktivitas dan lain-lain. Nah, itu yang biasa merujuk kepada bagaimana kita untuk menyikapi masalah rokok ini. Nah, terus sebenarnya kita tahu masalah kesehatan ini, masalah resikonya kita kena paru-paru, apalagi kan kita tahu rokok itu lebih condong ke penyakit seperti penyakit paru ya, TBC, pernapasan lah begitu. Ya, betul. Dari batang leher ke atas sih ya. Gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kita tahu hanya mungkin ada beberapa kondisi orang-orang, karena kan kita tidak semua sama gitu. Oke, betul itu. Genetik. Ya, betul. Nah, seperti itu. Jadi sulit juga kita mau untuk membina orang-orang perokok itu supaya berhenti, karena memang dari segi kondisi, baik dari kondisi mental, kondisi ekonomi, ataupun kondisi-kondisi yang di luar itu. Nah, itu yang sebenarnya jadi aware kita, karena bukan karena kita tidak tahu, kita tahu tapi kita membiarkan hal tersebut. Nah, itu seperti itu. Oke. Artinya di poin nomor 4 ini kita justru mengambil kesimpulan untuk bijak lah. Kita bijak dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi tubuh kita itu masih sanggup menerima atau tidak. Kalau beliau ini teman saya masih saja dalam waktu masih merokok ini, dalam keadaan merokok ini masih sehat. Iya, alhamdulillah. Jadi kau masih bisa toleransi dirimu ya? Iya. Jadi sebenarnya untuk berhenti merokok itu butuh proses, teman-teman. Jadi
bukan berarti kita langsung Instan impactnya nggak ada. Ya nggak ada yang instan, karena memang dari segi yang saya punya dari histori personality saya itu memang sudah dari sejak SMP merokok, bahkan sampai sekarang pun masih belum bisa berhenti. Cuman lebih ke arah kami meminimalisirnya aja untuk pelan-pelan. Jadi sebenarnya nggak bisa ada hal yang instan yang bisa kita berhenti sebenarnya. Padahal kita tahu masalah risiko kesehatan itu besar ya untuk kondisi perokok itu, karena di lingkungan kita pun pasti kita lihat banyak kondisi orang yang merokok itu sudah yang merasa bahwa kesehatan itu penting sebenarnya. Cerita pendek guys, temanku ini, sahabat kuliah juga, dulu ini sempat berhenti merokok tuh, hampir, tapi prosesnya itu nggak optimal. Bagaimana bro? Dulu sempat kah? Ya betul, sempat berhenti. Berhenti guys. Sempat berhenti agak lama. Mungkin karena ya lingkungan juga, apalagi kerja juga. Pasti kembali lagi gitu habitnya. Padahal sebenarnya kan kita ini berusaha untuk menahan habit ini. Oke. Nah itu seperti itu yang saya bilang, bahwa dari lingkungan juga yang penting sebenarnya. Ya itu kembali lagi dari bijaknya seorang, bagaimana konsistensinya orang itu bagaimana. Tapi semua orang berbeda kan guys, kapasitas diri orang berbeda, waktu orang berbeda, proses orang berbeda. Jadi kita harus menghargai. Kita sebagai orang dari luar dirinya harus objektif saja menilai. Kita menghargai, kembali lagi bertoleransi guys. Oke. Sekarang trivia dari non perokok ke perokok ini. Trivianya. Jadi otomatis ini kayak golonganku bertanya ke golonganku. Oke. Boleh. Jangan tersinggung. Iya. Iya, makan bentar tak udah makan. Iya, makan. Oke. Trivianya itu dari non perokok ke perokok aktif itu banyak perkataan bahwa orang yang tidak merokok itu kurang jantan, kurang macho, kurang keren. Apakah kau akan mendukung kalimat itu? Jadi sentasnya itu kayak sedikit ada bumbu intimidasi dari satu golongan. Tapi bagaimana memandang itu circumstancesnya itu bagaimana? Jadi sebenarnya ini pemikiran anak-anak lagu ya sebenarnya ya. Jadi ya masalah intimidasi soal masalah yang merokok itu nggak jago, merokok itu nggak jago. Itu sebenarnya pemikiran mereka yang masih labil sebenarnya. Karena begini, merokok itu bukan diindikasi bilang bisa menarik perhatian orang, atau terasa kayak mungkin jago gitu. Enggak, gitu. Karena kita balik lagi ke resikonya. Kita balik lagi ke resiko kesehatan. Buat apa kita jantan kalau kita sakit? Buat apa kita jago? Buat apa kita terlihat keren gitu depan orang kalau merokok? Tapi kita punya masalah kesehatan gitu. Sedangkan kita hidup itu untuk supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain, membantu orang sebanyak mungkin kita bisa. Nah, jadi buat apa kita merasa bahwa merokok itu untuk penting supaya bisa menarik perhatian orang, sedangkan itu justru mengganggu orang. Baik kalau kalian nih laki-laki nih merasa bahwa cewek-cewek suka yang merokok nih, dan cewek-cewek suka yang merokok nih, padahal enggak, sama aja. Banyak juga cewek sama pendapat juga kan? Karena itu bisa mengganggu diri kita pribadi. Apalagi kan di Indonesia cewek-cewek merokok kan jarang sebenarnya, kan? Presentasinya saja sangat kecil. Ya, betul. Jadi kita yang menganggap bahwa yang kita mungkin dari perspektif kita yang mikir bahwa ini keren nih, ya kita merokok. Padahal sebenarnya dari pemikiran beda. Itu pemikiran sendiri aja sebenarnya. Jadi saya paling minta tolong untuk teman-teman lah, janganlah kalau merokok itu karena terlihat untuk bisa tertarik semua orang. Apalagi mengarahnya kepada satu golongan yang berbeda dari mereka kan? Ya, betul. Ya, kembali ke toleransi kan? Ya. Apakah ini termasuk masalah psikologi atau psikologi berat, atau hanya dalam keadaan tertentu saja dia spontan berkata begitu? Ya,
bukan juga bro, karena kadang gini, yang kita pikirkan bahwa kadang ada satu orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Kan ini masalah psikologi sebenarnya. Nah, masalah psikologi ini yang jadi sebenarnya yang bisa merujuk ke orang lain. Jadi mungkin yang kita pikir bahwa masalah kayak gini lah, jagoan lah, dan lain-lain, itu yang bisa mempengaruhi orang. Sehingga orang yang bisa berperspektif seperti itu harus main enggak, karena lebih banyak resiko dibanding yang keuntungan yang kita dapat dari profesional. Mau masalah dari personalitas kita, ya, mau kita dianggap keren atau tidak ya, sebenarnya itu dari perspektif orang masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa memastikan bahwa rokok itu yang bisa mendukung kita untuk menarik perhatian bukan. Nggak mutlak kan? Iya, nggak mutlak. Begitu aja. Gitu ya guys, menyikapinya orang seperti itu kalau kita ketemu. Oke, kriteria yang kedua bro, untuk dari kita golongan non perokok kepada proaktif. Apakah perokok dan non perokok itu bisa disatukan dalam satu waktu apabila perokok aktif mendapat akses untuk perokok? Jadi pengertiannya begini, kita ini berteman toh, kita nongkrong. Kayak kita gini lah. Kayak kita gini pas-pas satu kejadian sekarang seperti ini guys. Ya. Jadi bagaimana tanggapan bisa jadi satu seperti ini. Butuhnya kau merokok. Ya, betul. Butuhnya kau merokok. Secara jelas Mas Denny kan nggak ngerokok gitu kan. Dan secara jelas saya ngerokok juga. Jadi ini kan sebagai perspektif kita berdua nih sebenarnya masalah rokok dan tidak. Kan jadi sebenarnya ya teman-teman sebenarnya mau disatukan atau tidak tergantung dari orangnya masing-masing. Misalnya nih, sama Mas Denny udah teman lama nih sama saya. Jadi dia juga merasa bahwa merokok itu tidak terlalu mengganggu. Yang penting maksudnya bukan ke arahnya dia, maksudnya asapnya nggak ke dia atau apa. Saya justru merasa malah lebih menghargai dia. Makanya saya kan merokok juga agak jauh. Kan? Biasa saya tanya juga. Jadi sebenarnya kita saling respect sebenarnya. Bagaimana cara kita saling respect? Apakah maksudnya misalnya Mas Denny ini tidak terlalu merasa mengganggu, makanya saya juga merasa nyaman, gitu kan, merokok di depannya. Tapi kalau misalnya di kondisi, misalnya Mas Denny nggak suka nih masalah bawa asap rokok atau lagi ada gangguan kesehatan masalah rokok, pasti saya juga nggak merokok di tempat itu. Mungkin saya ke akses ke depan, atau mungkin saya ke parkiran dulu bro, rokok dulu bro. Nah, gitu. Sebenarnya dari bagaimana caranya kita respect aja, respectful untuk sesama lah. For information guys, kita ini berteman udah 6 tahun. Jadi kita saling respect apa yang kita punya, apa kekurangan kita. Jadi Bang Dodi itu seperti apa, Bro Dodi itu seperti apa. Jadi dia merokok pun nggak apa-apa. Asal saya nggak terkena bagi dampak langsungnya sih. Saya itu for information kena ke asma. Saya tuh asma. Tapi kalau asma aku lagi tak kambuh, ya nggak masalah saya. Tapi kalau lagi asma itu bengek kalau bahasa Jawanya. Iya. Jadi ya kita saling respect saja dalam satu momen dan satu saat yang dimana kita harus bertoleransi kapan tidak ya gitu. Bukan tidak bertoleransi ya, kita bertoleransi tapi mencoba lebih berbaur lah. Bagaimana cara kita berbaur itu tergantung kalian dan kita dan kalian bagaimana guys. Jadi lebih penting lah kita merespek orang lah. Kalau memang maksudnya dari segi kondisi kita nggak bisa merokok, ya janganlah bro. Kasihan sama orang lain, ya kan? Lebih baik kita cari spot yang lain. Misalnya gini lah, kita lagi nongkrong, terus mungkin kamu sudah kenal dekat sama teman, terus temannya yang mungkin lagi ada masalah kesehatan atau apa, please lah kita harus respect. Ya, kita mungkin cari tempat lain dulu, nanti setelah itu baru kita bicara lagi di dalam gitu. Biar lebih kita merasa bahwa lebih nyaman ke dia, nyaman ke kita juga. Jawabannya objektif. Sekali lagi guys, kalau dari honest Ini tapi sama isi kan. Ini karena kita berteman lama aja, jadi biasa. Bagaimana kalau orang baru ya kan? Canggung ya. Orang baru kita lebih harus aware lagi. Karena harus baca dia punya kan sikap baca situasi sifat penghuni itu bagaimana. Kita harus memang
menghormati dengan cara kita tanya dulu, maka dia tidak mengganggu gitu. Kalau dia tidak mengganggu, dia tidak merasa terintimidasi, tidak merasa maksudnya apa ya, dia merasa tertekan masalah-masalah kayak begitu ya, kita juga aman aja. Oke. Sekali lagi jawaban notit. Sekarang review yang ketiga bro. Bagaimana menjadi non perokok yang berkualitas dari pandangan nih untuk kita banyak juga kasus non perokok itu tapi belum produktif, belum bisa membuktikan bahwa dirinya itu berkualitas. Semua orang itu punya kualitas diri masing-masing kok, hanya masih terpendam. Jadi orang yang belum bisa menunjukkan bakatnya secara terang-terangan, belum bisa itu walaupun non perokok juga bisa. Tapi khususnya buat kita ini yang kayak dalam pandangan gitu tidak terlihat keren toh, tapi karena tidak merokok. Nah sebagai non perokok yang berkualitas apa kiat-kiatmu dalam kita ini apa nama bahasa yang dicari itu berkarya. Oke. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya lebih merujuk kepada apa ya, dari segi personality ya kan. Jadi sebenarnya mau dia perokok atau non perokok kan sebenarnya tidak ada yang jadi masalah. Jadi ini jatuhnya pertanyaannya ini kayak harus kena dua-duanya kan? Iya betul. Sebenarnya kan begini. Kalau kita mau mengincar masalah penampilan atau misalnya mungkin kita dari attitude untuk merasa bahwa orang bisa mengatakan bahwa kita ini sebenarnya jadi orang yang wise man atau mungkin jadi orang yang keren atau apa, sebenarnya itu bukan dari segi rokok dan tidaknya, tapi dari segi personality kalian mau merasa bahwa dari memperbaiki style, dari memperbaiki dari segi stylish, fashion dan lain-lain itu bisa sebenarnya. Kira-kira masalah bukan karena merokok dan tidak. Tapi kalau misalnya dari segi productivity atau karya, kita mau berkarya di tempat kerja kita ya kan, sebagai dianggap bahwa orang-orang yang maksudnya banyak berkontribusi. Sebenarnya itu bukan karena merokok dan tidaknya, tapi lebih ke arah bagaimana dia menunjukkan suatu kemampuan dia. Nah betul, lebih ke arah kelebihan kalian masing-masing teman-teman, bukan karena merokok atau tidak. Bahkan pun kita bersosialisasi bukan karena banyak ya orang-orang bilang karena bersosialisasi dalam misalnya kita satu pandangan untuk merokok itu lebih cepat dibanding orang yang merokok. Bukan. Tidak ada yang masalah soal sosialisasi kita itu hanya gambaran yang bersifat fiksi guys. Jadi belum bakal terjadi, belum tentu bakal terjadi. Itu masih opini. Nah betul. Jadi memang kalau masalah perokok itu lebih cepat akrab karena memang satu pandangan. Ya, tapi kalau misalnya kita mengincar sosial itu bukan karena rokoknya, tapi bagaimana caranya kita berbaur. Nah itu sebenarnya teman-teman. Jadi mau dia produktif atau tidak itu bukan berarti karena dia merokok atau tidak. Nah itu justru banyak kok yang saya punya kenalan merokok malah produktif, lebih sukses malah sekarang ya kan, karena mereka bukan karena merokok tapi lebih karena kehadirannya mereka yang kasih lihat. Mungkin seperti itu. Oke, kembali lagi ke pesan-pesan yang diambil dari kuesioner trivia nomor 3 ini guys. Upgrade guys ilmu kalian. Setiap ilmu, setiap zaman itu pasti berubah. Upgrade ilmu. Sekarang kan zamannya coding atau AI semua. Betul. Jadi pengetahuan kita itu sangat dibutuhkan tempat mana saja. Bagaimana kita berkontribusi dengan kemampuan yang kita punya, skill yang kita punya, bagaimana membantu masyarakat lebih banyak dengan kemampuan yang kita punya, ilmu yang kita dapat. Kalau perlu tambah guys. Ilmu yang kita dapat belajar batang leher ke atas. Jangan umur itu bukan batasan kalau untuk belajar. Betul. Gak ada batasan masalah umur bro. Iya. Yang penting bagaimana kita mau untuk belajar. Dan zaman ini zaman ini dilarang minder. Ya betul. Karena di zaman ini it's time to show our ability.
Ya. available, bahwa kita bisa availability untuk melakukan sesuatu, tidak jadi jangan canggung, keluarkan kemampuan yang kalian punya, show off. Jadi zaman ini tuh minder itu udah kayak tersingkirkan banget guys, jangan gitu. Mungkin saya sedikit aja pesan-pesan untuk teman-teman perokok. Oke. Saya lebih mengharapkan itu teman-teman bisa lebih respect ke orang, gitu. Apalagi yang non-perokok. Oke, stop di situ dulu bro. Itu kebetulan pertanyaan pribadi yang akan saya tanyakan ke Ryan. Oke. Itu Oke. karena jawabannya sudah terdengar separuh tadi, saya mau tambahkan mendapatkan satu pertanyaan dari pribadi dari saya sebagai non perokok. Ini bro, pertanyaannya sering saya dapat pernyataan sekaligus pertanyaan yang kayak orang kan saya punya teman juga yang provokatif, hanya dia itu kayak sedikit ada bumbu intimidasi gitu bilang, dan kau itu tuh jelek itu dan merokok gak bisa kenal banyak orang, jadi gak bisa keluar bau. Jadi cairnya suasana itu orang kota berapa? Kalau orang merokok itu kayak menjadikan suasana, melancarkan suatu conversation karena satu pandangan. Iya, satu pandangan, apalagi satu habit kan, makin melancarkan. Nah, saya agak terganggu gitu. Kadang juga saya terima baik, kadang ya sosolah angin lalu gitu. Jadi kayak sedikit kayak ada mengendali hati ya, kadang ada benar juga, ada kadang tidak, tapi saya tetap dengan pendirianku guys. Kalau saya ini mau menjaga tubuh yang sementara ini, akan ada saatnya tubuh ini bakal rusak, entah itu bakal gara-gara apapun, itu kita gak tahu, rahasia ilahi guys. Nah, menurutmu itu bro, kalimat intimidatif, kau itu harus merokok, kau itu merokok, kalau kau itu tidak merokok, sedikit relasimu bagaimana itu hanya angin lalu untuk bisa dikategorikan menjadi alasan untuk bilang kau ini jadi merokok, bahwa supaya keren kau juga, supaya menambah relasi, atau tanya fiksi belakang menurutmu? Saya rasa sih sebenarnya ini bukan jadi masalah untuk sosial ya. Masalah sosial teman-teman itu karena kalian aja sebenarnya. Jadi lebih antara teman-teman lebih butuh untuk belajar untuk melakukan skill public speaking. Kedua juga untuk melatih bagaimana cara berkomunikasi dan lain-lain. Bukan berarti karena kita kurang sosial berteman sama orang lain, kenalan sama orang lain karena kita merokok, bukan juga. Jadi sebenarnya banyak pandangan-pandangan kita yang sebenarnya sama dengan orang lain, bukan karena hanya merokok. Cuman namanya Indonesia ya, kita tahu bahwa dia juga peringkat paling banyak merokok. Jadi kan lebih banyak yang kita temui orang merokok di jalan, orang merokok di lokasi kantor, tempat kerja, maupun di luar masih banyak yang merokok yang kita lihat, ya kan? Nah, sebenarnya seperti itu. Cuman kalau kita merasa bahwa perspektif gara-gara merokok itu menjadi masalah sosial, bukan juga karena kita kurang bersosialisasi karena merokok. Jadi lebih ke arah bagaimana perspektif kita, cara berkomunikasi kita, bagaimana cara kita untuk bisa lebih kenal sama orang dengan habit yang sama, pandangan yang sama, walaupun bukan masalah rokok itu. Kadang bro, itu pertanyaan dan sekaligus pernyataan seperti itu tadi, orang yang proaktif mengajak yang non perokok untuk menjadi perokok. Bro, kadang mengganggu juga. Iya. Karena apa? Menguji iman. Kau ini sudah menanamkan jadi sebuah pendirian bahwa kau ini akan menjaga badan, kau ini menjaga ini, pendirianmu yang baik. Kadang-kadang bisa dirusak dengan satu kalimat seperti itu. Wah. Kadang ya begitulah guys. Jadi toleransi kembali guys. Ya, bertoleransi, kemudian juga pilih-pilih juga lah sama yang kita temani gitu. Kadang ada juga yang toksik juga, yang mengganggu dari segi pandangan kita kan. Nah, seperti itu. Jadi itu juga yang jadi lingkungan juga.
Jadi dari segi sosialnya, dari segi lingkungan kita juga berteman sama siapa, karena kalau memang orang yang merasa bahwa toleransi itu penting, pasti mereka nggak pernah berkata seperti itu. Iya. Lebih mengajak mereka lebih untuk memutuskan pilihan mereka sendiri. Betul. Lagi menghargai. Ya, dibanding kita mengajak orang lain merokok, ya buat apa juga kan? Kita juga sakit, mereka juga sakit, ya sama aja. Jadi sebenarnya kita merugikan orang sebenarnya. Kalau mau rugi, rugi aja lah sendiri, ya kan? Buat apa mengajak orang lain untuk rugi, ya kan? Iya. Kalau memang dia memang inisiatif sendiri tanpa kita mempengaruhi, ya kita nggak bisa larang juga. Tapi lebih ke arah menasehati, walaupun kita lakukan itu seperti itu. Saya sama Mas Den, walaupun saya merokok, dia tidak merokok, tapi saya tidak pernah aja dia merokok, atau saya tidak pernah dia pancing dia supaya merokok, enggak juga. Kenapa? Karena saya menghargai toleransi dia, menghargai pandangan dia, menghargai pendapat dia. Karena nggak bisa saya mengarahkan dia untuk merokok kalau memang dia bukan seperti itu. Ya kan? Saya mengajak dia, saya juga rugi. Jadi ujung-ujungnya juga kita melakukan hal buruk kepada orang lain. Nah itu seperti itu. Jawaban yang berbobot dari seorang provokatif yang kau ini jawabannya ini dalam video ini bro, kau kan melopori satu dari beberapa perokok aktif di luar. Jawabanmu ini bagaimana orang tidak merokok dan bagaimana menyikapi orang yang tidak merokok, seperti apa perspektifmu, bagaimana rasa toleransimu kepada orang yang tidak merokok bagaimana. Ini video ini mungkin semoga insya Allah akan menjadi memelopori orang di luar sana. Semoga seperti itu. Amin. Oke guys, itu dari kami. Saya Denny dan ini Bang Dodi. Like dan subscribe dan support channel ini untuk menjadi lebih baik. Oke. Terima kasih.